Selamat datang jiwa-jiwa yang haus akan kebijaksanaan. Bayangkan malam yang sunyi di kaki gunung, angin berhembus lembut di antara bambu, dan cahaya bulan menyinari jalan setapak yang tenang. Di sanalah ajaran Tao berbisik, bukan dalam suara keras melainkan dalam keheningan alam yang mengalir. Taoisme bukan sekadar ajaran, ia adalah sebuah perjalanan. Perjalanan kembali pada harmoni, pada kesederhanaan, pada kedalaman jiwa yang sering kita lupakan. Malam ini mari kita menyelami kebijaksanaan kuno itu, ajaran yang telah berusia ribuan tahun tapi masih hidup, bernafas, dan membimbing mereka yang mau mendengarkan. Inilah jalan Tao, jalan yang tak pernah menyesatkan. Taoisme mengajarkan kita tentang Wu Wei, seni tanpa paksaan. Jangan salah paham, Wu Wei bukan berarti diam dan tidak melakukan apa-apa, melainkan melakukan sesuatu dengan begitu selaras, begitu alami, hingga terasa seakan-akan tidak ada usaha sama sekali. Seperti air yang mengalir menuruni lereng gunung. Ia tidak memaksa, tidak melawan, namun pada akhirnya mampu mengikis batu yang paling keras. Hidup menurut Tao berarti menyatu dengan arus ini, tidak terburu-buru, tidak pula melawan. Kita belajar untuk memperhatikan tanda-tanda alam, bisikan hati, dan irama kehidupan yang halus. Ketika kita hidup dengan cara ini, kita menjadi ringan, beban pikiran berkurang, dan jiwa pun menemukan kedamaian. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menuliskan, orang bijak tidak menimbun, ia memberi tanpa kehilangan. Semakin ia memberi, semakin ia menerima. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa harmoni bukanlah tentang mengambil sebanyak-banyaknya dari dunia, tetapi tentang memberi dan menerima dengan seimbang. Taoisme juga menekankan keseimbangan yin dan yang, dua kutub yang berbeda, namun saling melengkapi. Siang dan malam, keras dan lembut, maskulin dan feminin, semuanya adalah bagian dari tarian kosmik. Jika kita hanya memilih satu sisi, hidup menjadi timpang. Tapi jika kita mampu melihat keduanya sebagai satu kesatuan, kita menemukan keharmonisan yang sesungguhnya. Disinilah Tao menjadi jalan yang indah. Ia tidak mengajarkan kita untuk menolak dunia, tapi untuk menyatu dengannya. Tidak mengajarkan untuk melawan, tapi untuk memahami. Tidak mengajarkan untuk mendominasi, tapi untuk hidup dalam harmoni dengan semesta. Dalam Taoisme, manusia bukanlah makhluk terpisah dari alam semesta. Kita adalah bagian dari tarian kosmik yang lebih besar, simpul kecil dalam jaring energi yang tak terlihat. Ajaran Tao menyebut energi itu sebagai Qi, nafas kehidupan yang mengalir di antara langit dan bumi. Menghidupkan pohon, air, hewan, bahkan menggetarkan hati manusia. Qi tidak hanya bersemayam di luar, tetapi juga di dalam tubuh kita. Ia mengalir melalui jalur-jalur halus yang disebut meridian, menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ketika Qi kita selaras, kita merasa sehat, tenang, penuh vitalitas. Namun ketika ia terhambat, kita diliputi kegelisahan, kelemahan, bahkan sakit. Taoisme mengajarkan kita untuk merawat aliran Qi ini, melalui pernapasan, meditasi, dan gerakan alami. Seorang Taois duduk dalam hening, menarik nafas dalam-dalam, membiarkan udara menyatu dengan jantung, lalu mengalir lembut ke seluruh tubuh. Dalam keheningan itu, ia tidak hanya merasakan oksigen, tapi juga aliran kehidupan, sebuah hubungan langsung dengan semesta. Disinilah Tao menjadi mistis, bukan sekadar pikiran tetapi pengalaman langsung. Saat seseorang menyatu dengan Qi, ia merasa bahwa dirinya bukan lagi individu terpisah, melainkan bagian dari irama semesta. Seperti daun yang bergoyang mengikuti angin, seperti ombak yang mengikuti pasang surut, jiwa manusia belajar menari bersama Tao. Para Taois kuno percaya bahwa dengan menyatu pada Qi, manusia bisa memperpanjang umur, menjaga kesehatan, bahkan membuka mata batin untuk melihat kebenaran yang tak kasat mata. Disinilah rahasia kebijaksanaan Tao tersembunyi, di dalam kesederhanaan, keheningan, dan keintiman dengan energi kehidupan itu sendiri. Bagi Taoisme, alam semesta bukanlah benda mati, melainkan tubuh yang hidup. Gunung, sungai, angin, dan cahaya bulan, semuanya bernafas dalam irama Tao. Malam hari ketika bulan menggantung di langit, ia bukan hanya penerang gelap tapi cermin Tao yang memantulkan keheningan. Bintang-bintang yang bertaburan bukan sekadar cahaya jauh, tetapi tanda-tanda, petunjuk jalan seolah semesta sedang berbicara dalam bahasa rahasia. Orang Tao belajar menyelaraskan diri dengan gerak alam. Mereka berdoa bukan dengan kata-kata panjang, tapi dengan keheningan, mendengarkan bisikan angin, mengikuti irama air.
Mereka tahu bahwa untuk memahami Tao, cukup menatap bulan di malam sunyi atau merasakan embun di pagi hari. Alam adalah kitab suci yang terbuka, dan setiap dedaunan adalah hurufnya. Dan di balik semua itu, tersembunyi rahasia keabadian jiwa. Taoisme percaya bahwa hidup ini bukan akhir. Jiwa adalah percikan dari Tao yang abadi, dan ketika tubuh fana ini hancur, percikan itu kembali pada sumbernya. Sama seperti air hujan yang jatuh ke tanah lalu akhirnya kembali ke laut, jiwa pun pulang pada Tao. Keabadian bukan berarti tubuh tidak mati, melainkan bahwa jiwa tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk, bertransformasi, menari dalam lingkaran kosmik yang tak berujung. Inilah sebabnya Taoisme mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Karena dengan begitu, jiwa kita akan menemukan jalan pulang dengan tenang, tanpa penyesalan, tanpa keterikatan yang menyakitkan. Di bawah bulan dan bintang seorang Taois duduk diam, merasakan dirinya bukan lagi seorang manusia kecil, tetapi bagian dari semesta yang luas. Ia menyadari, selama ia mengikuti aliran Tao, ia akan selalu berada di rumah, meski dunia terus berubah. Dalam Taoisme, praktik spiritual bukan sekadar ritual megah, melainkan kesederhanaan yang penuh makna. Salah satunya adalah meditasi bulan. Pada malam yang hening, seorang Taois akan duduk di tepi sungai atau di puncak bukit, menatap bulan purnama yang bersinar lembut. Bulan dipandang sebagai cermin Tao, tenang, tidak berisik, namun memancarkan cahaya yang menembus gelap. Dalam tatapan itu, sang Taois menarik nafas perlahan, membiarkan cahaya bulan seolah masuk ke dalam dirinya, membersihkan hati, menenangkan pikiran, mengisi jiwa dengan ketenangan yang abadi. Ada pula seni keheningan. Taoisme percaya dalam diam segala kebenaran terdengar, seperti kolam yang tenang memantulkan langit, hati yang hening mampu memantulkan Tao. Karena itu, seorang Taois sering memilih kesendirian, bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk mendengar suara dunia yang sebenarnya. Keheningan bukanlah kekosongan, tetapi ruang di mana kebijaksanaan semesta bisa turun. Dan dalam keheningan itu lahirlah batin yang lembut tapi kuat. Lao Tzu berkata, "Tidak ada yang lebih lembut dan lemah dari air, namun tidak ada yang lebih mampu mengalahkan yang keras dan kuat daripada air." Inilah prinsip batin seorang Taois, tidak melawan dengan kekerasan tapi juga tidak menyerah. Ia lentur seperti bambu yang membungkuk saat angin kencang, namun tidak patah. Ia tenang seperti air tapi mampu menembus batu yang keras. Melalui meditasi, keheningan, dan penyelarasan dengan Tao, seseorang belajar untuk tidak sekadar hidup, tetapi hidup dengan jiwa yang menyala. Ia tidak terikat pada keinginan duniawi, tidak mudah goyah oleh pujian maupun hinaan, sebab ia telah menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri, kekuatan yang lahir dari kesatuan dengan Tao. Pada akhirnya Taoisme mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah tentang mengejar lebih banyak, melainkan tentang kembali pada kesederhanaan, tentang merasakan angin yang berhembus, mendengar aliran sungai, menatap bulan, dan menyadari bahwa semuanya adalah bagian dari Tao. Jalan Tao bukan jalan yang berliku-liku, bukan pula jalan yang penuh kebisingan. Ia adalah jalan pulang, pulang ke dalam diri, pulang ke alam, pulang ke semesta, pulang kepada sumber kehidupan yang abadi. Setiap tarikan nafas kita adalah bagian dari Tao, setiap langkah kita di bumi adalah tarian Tao, dan ketika akhirnya jiwa kita kembali, ia tidak hilang, melainkan bersatu dengan arus besar yang tak pernah berhenti mengalir. Ingatlah, jiwa yang selaras dengan Tao tidak akan tersesat. Ia akan berjalan ringan, lembut, dan damai. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari Tao, dan Tao adalah rumah kita. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Semoga jalan Tao senantiasa menyinari langkahmu, menuntun hatimu, dan menguatkan jiwamu.